Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrin, CGP dari Kabupaten Jeneponto. Saya akan memberikan jawaban dari tugas M11A9 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Awalnya saya memperlakukan siswa bagaikan burung dalam sangkar. Maksudnya ketika siswa belajar dalam kelas, baik mengerjakan tugas, semuanya harus diselesaikan dalam kelas sampai habis waktu. Bahan-bahan pelajarannya ditentukan oleh guru. Selama proses pembelajaran, siswa dilarang tinggalkan kelas, kecuali minta izin untuk buang air. Semua telah diatur sesuai jadwal dan target kurikulum. Memberikan tugas tepat waktu tanpa ada pendampingan. Mula-mula memang saya meyakini bahwa siswa adalah kertas kosong yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah untuk mentransfer pengetahuan. Apa yang guru ketahui diberikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Awalnya saya percaya campur tangan yang dominan dari guru adalah suatu keharusan. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga. Saya lebih berfokus ke tuntutan kompetensi yang diamanatkan dalam kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pemikiran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya semakin mengerti dan memahami dan termotivasi untuk menerapkan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya bersemangat dan optimis dalam melakukan perubahan untuk pembelajaran ke depan. Dan saya harus selalu bekerja sama dengan kepala sekolah, guru dan orang tua siswa yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Ternyata, anak tidak boleh diperlakukan seperti seekor burung dalam sangkar. Pemikiran-pemikiran beliau mencerahkan pemahaman yang selama ini saya yakini. Namun, anak harus diperlakukan seolah-olah seperti burung di luar sangkar. Siswa harus diberi kebebasan berinteraksi dengan sumber belajar yang beragam. Anak boleh cari makanan di ladang, sawah, sungai, hutan, dan lain sebagainya. Artinya anak tidak boleh bergantung pada buku pegangan siswa atau guru. Namun, siswa diberi dorongan untuk gemar mencari pengetahuan yang seluas-luasnya sesuai kodrat anak. Tugas guru bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik adalah pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Guru dengan ikhlas hati menghamba kepada peserta didik. Pembelajaran tidak terbatas di ruang-ruang kelas, terhalang tembok, terkurung dalam suatu ruangan. Pembelajaran bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya: saya akan menerapkan Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangungkarso, Tutiuri Handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Saya akan menerapkan merdeka belajar,
yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Saya merancang pembelajaran bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk banyak berinteraksi pula dengan lingkungan sekitar. Memperkokoh basis pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak. Setiap penguatan tugas pembelajaran akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap siswa. Selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder yang dipandang perlu, guna pengembangan kualitas pembelajaran anak yang berpusat pada kebutuhan anak. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.